Biografi Sa'id bin Jubair rahimahullah. Kita masih dalam serial biografi ulama salaf terkemuka. Tokoh kita kali ini termasuk salah seorang imam kaum muslimin. Dia sangat terkenal dengan ibadah dan tangisannya. Dia salah seorang wali dari wali-wali Allah yang soleh dan yang dikabulkan doa-doanya. Nama dan kelahirannya. Nama beliau adalah Sa'id bin Jubair bin Hisham al-Asadi al-Walibi. Abu Muhammad, dipanggil pula dengan Abu Abdillah. Dia adalah salah seorang imam al-hafiz yang hafal banyak hadis dalam jumlah tertentu dan menghafal Al-Quran, ahli tafsir, dan salah seorang yang mati syahid. Tentang kelahirannya, tidak seorang pun dari para sejarawan atau yang menulis biografinya yang mengetahui tempat dan waktu kelahirannya. Mereka hanya menjelaskan bahwa dia terbunuh pada bulan Sya'ban tahun 95 Hijriah. Dia pernah berkata kepada putranya, "Ayahmu tidak akan ada lagi setelah berusia 54 tahun." Jadi kelahirannya diperkirakan pada tahun 38 Hijriah. Tentang dirinya, Az-Zahabi rahimahullah berkata, ada yang mengatakan bahwa dia berkulit hitam. Dari Abdullah bin Numair dari Fitr rahimahullahu anhum, dia berkata, aku melihat Sa'id bin Jubair dengan rambut kepala dan jenggot berwarna putih. Dari Ismail bin Abdul Malik rahimahullah, dia berkata, aku melihat Sa'id bin Jubair memakai surban berwarna putih. Sanjungan ulama terhadapnya. Dari Ja'far bin Abi al-Mughirah rahimahullah, dia berkata, jika ada penduduk Kufah yang meminta fatwa kepada Ibnu Abbas, dia biasanya berkata, bukankah di antara kalian terdapat Ibnu Ummu Ad-Duhama? Maksudnya Sa'id bin Jubair rahimahullah. Dari Amr bin Maimun rahimahullah, dari ayahnya, dia berkata, Sa'id bin Jubair benar-benar telah meninggal dunia dan tidak seorang pun di muka bumi ini kecuali dia pasti memerlukan ilmunya. Dari Aslam al-Munkiri rahimahullah, dia berkata, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, ada seseorang datang menghadap Ibnu Umar dan bertanya kepadanya tentang ilmu faraid. Dia berkata, tanyakanlah kepada Sa'id bin Jubair karena dia lebih tahu tentang ilmu berhitung daripada saya. Dia sangat ahli di bidangnya dan dapat membagi sesuai dengan ketentuannya dalam pembagian warisan. Ibrahim an-Nakhaib rahimahullah berkata, Sa'id tidak meninggalkan kemampuan intelektual kepada seseorang yang sebanding dengannya sesudah dia meninggal dunia. Dari Kusyayf rahimahullah, dia berkata, orang yang paling tahu tentang ilmu Al-Quran adalah Mujahid. Yang paling tahu tentang haji adalah Atha. Yang paling tahu tentang hukum halal dan haramnya suatu perkara adalah Taus bin Kaisan. Yang paling tahu tentang talak adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Dan yang paling bisa mengkombinasikan dan menguasai semua disiplin ilmu tersebut adalah Sa'id bin Jubair. Ibadahnya. Dari Hilal bin Khabab rahimahullah, dia berkata, kami pernah pergi bersama Sa'id bin Jubair dalam melayat jenazah. Selama dalam perjalanan dia banyak memberikan petua dan memberikan peringatan kepada kami hingga sampai di tempat orang yang kami layat. Ketika sudah duduk, dia pun masih begitu hingga kami berdiri dan pulang ke rumah. Dia adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Dari Abu Shihab rahimahullah, dia berkata, di bulan Ramadan, Sa'id bin Jubair melakukan sholat Isya. Kemudian dia pulang dan hanya berada di rumah sebentar. Lalu dia kembali lagi ke masjid dan sholat tarawih bersama kami. Setelah itu, melakukan sholat witir 3 rakaat dan membaca doa kunut yang panjangnya sama dengan membaca 50 ayat Al-Quran. Dari Abu Jari rahimahullah, dia berkata, sesungguhnya Sa'id bin Jubair telah berkata, janganlah kalian mematikan lampu pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan yang merupakan saat-saat tepat untuk beribadah. Dia juga berkata, bangunkanlah para pembantu kalian agar mereka makan sahur bersama kalian pada hari Arafah. Maksudnya ikut berpuasa. Dari Abdullah bin Muslim bin Hurmus, dari Sa'id bin Jubair rahimallahu anhu, bahwasanya dia mengingkari seseorang yang tidak tenang dalam melakukan sholat. Abdullah rahimahullah berkata, aku tidak pernah melihatnya sholat kecuali bagaikan batu yang kokoh, maksudnya adalah khusyuk.
tawakalnya dan rasa takutnya. Dari Musa bin Rafi rahimahullah, dia berkata, aku pernah menemui Sa'id bin Jubair di Mekah, dan saat itu dia sedang merasakan sakit kepala yang amat sangat. Kemudian seseorang yang ada di dekatnya berkata kepadanya, apakah Anda mau aku panggilkan seseorang yang bisa memberimu mantra-mantra untuk mengusir penderitaanmu ini? Dia menjawab, aku tidak memerlukan mantra. Dari Al-Qasim Al-Araj rahimahullah, dia berkata, Sa'id bin Jubair sering menangis pada malam hari saat sholat malam hingga penglihatannya rabun. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, dia berkata, jika hatiku sudah tidak mengingat kematian, niscaya aku takut sudah rusaknya hatiku. Dari Abu Sinan, dari Sa'id bin Jubair rahimallahu anhu, dia berkata, dia berdoa, sesungguhnya aku memohon untuk diberikan tawakal yang sebenar-benarnya kepada Engkau, dan aku selalu berbaik sangka kepadamu ya Allah. Cobaan yang menimpanya. Az-Zahabi rahimahullah berkata, Sa'id bin Jubair pergi bersama Ibnul Asyad guna memerangi Al-Hajjaj bin Yusuf, sang perusuh dan bala tentaranya. Kemudian dia bersembunyi dan berpindah-pindah tempat di daerah-daerah pelosok di Mekah selama 12 tahun karena menderita kekalahan. Al-Hajjaj As-Saqafi setiap menghakimi seseorang, dia akan menanyai orang tersebut terlebih dahulu, apakah kamu menjadi kafir jika kamu memberontak kepadaku? Jika orang itu berkata iya, maka dibiarkannya hidup. Kemudian Al-Hajjaj As-Saqafi berkata kepada Sa'id bin Jubair rahimahullah, apakah kamu menjadi kafir jika memberontak kepadaku? Sa'id rahimahullah menjawab, tidak. Al-Hajjaj lantas berkata, pilihlah, dengan apa aku harus membunuhmu? Sa'id rahimahullah berkata, pilih saja sendiri. Al-Hajjaj berkata, hukuman kisos sedang menantimu. Az-Zahabi rahimahullah berkata, diriwayatkan bahwa Al-Hajjaj As-Saqafi pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu, dia ditanya seseorang, apa yang diperbuat Allah kepadamu? Dia menjawab, orang yang telah aku bunuh akan membunuhku dengan kejam 1 kali pembunuhan. Adapun Sa'id bin Jubair akan membunuhku dengan 70 kali pembunuhan. Ada yang meriwayatkan bahwa ketika Al-Hajjaj sedang mengalami sakaratul maut, dia pingsan sejenak dan sadar lagi. Lalu dia berkata, apa yang terjadi di antara aku dan kamu, wahai Sa'id bin Jubair? Ibnu Uyainah rahimahullah berkata, Al-Hajjaj tidak membunuh orang lagi setelah membunuh Sa'id bin Jubair kecuali seorang saja. Keahliannya dalam bidang tafsir. Sa'id bin Jubair rahimahullah adalah murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjadi pemimpin umat yang ahli dalam tafsir Al-Quran. Dia banyak berguru kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika, seorang penduduk Kufah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dia menjawab, tidakkah di antara kalian terdapat Ibnu Ummu Ad-Duhama? Maksudnya adalah Sa'id bin Jubair. Dan berikut ini adalah hasil yang diperoleh Sa'id radhiyallahu anhu dalam bidang tafsir. Dari Rabi bin Abi Rashid, dari Sa'id bin Jubair rahimallahu anhuma, mengenai ayat, wahai hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas. Surah Al-Ankabut ayat 56. Sa'id rahimahullah berkata, jika seseorang telah banyak melakukan kemaksiatan di muka bumi, maka keluarlah dari bumi ini dan carilah bumi yang lain. Dari Atha, dari Sa'id bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair rahimahullahu anhum, mengenai firman Allah Ta'ala, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Surah Al-Baqarah ayat 152. Sa'id rahimahullah berkata, maksudnya, ingatlah aku dengan mentaatiku, niscaya aku akan mengingat kalian dengan ampunanku. Guru-gurunya. Al-Mizzi rahimahullah berkata, dia banyak meriwayatkan hadis dari beberapa orang, di antaranya Anas bin Malik, Ad-Dahhak bin Qais Al-Fahri, Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Mughafal, Adi bin Hatim, Amr bin Maimun Al-Audi, Abu Said Al-Ansari, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hurairah, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma ajma'in, murid-muridnya. Al-Hafiz rahimahullah berkata, beberapa orang yang meriwayatkan hadis darinya, di antaranya kedua putranya, yaitu Abdul Malik dan Abdullah, Ya'la bin Hukaim, Ya'la bin Muslim, Abu Ishaq Al-Subai, Abu Az-Zubair Al-Maki,
Adam bin Sulaiman, Asyad bin Abi Asyadza, Ayub, Bakir bin Syihab, Sabit bin Ajalan, Ubay bin Abi Sabit, Ja'far bin Abi Wahsyah, Ja'far bin Abi Al-Mughirah, Al-Hakam bin Utaibah, Husain bin Abdirrahman, Samak bin Harb, Al-Amas ibnu Qusaim, Dzar bin Abdullah Al-Murbi'i, Salim Al-Aftos, Salama bin Kahil, Tolha bin Musyarif, Abdullah bin Sulaiman, Atha bin As-Sa'ib, Amr bin Abi Amr, Maula Al-Muttalib, Amr bin Murrah, Al-Qasim bin Abi Bazzah, Muhammad bin Sauqah, Mansur bin Al-Mutamir, Al-Minhal bin Amru, Al-Mughirah bin Syu'bah, Wabrah bin Abdirrahman, dan Kholak. Beberapa mutiara perkataannya. Dari Ja'far dari Sa'id rahimahullah, dia berkata, barang siapa yang sedang bersin sedangkan di dekatnya ada saudaranya sesama muslim dan dia tidak menjawabnya, maka hal itu adalah hutang bagi yang mendengarnya yang harus dibayarnya pada hari kiamat. Dari Abdul Karim dari Said bin Jubair rahimahullahu anhum, dia berkata, sesungguhnya mencambuk kepalaku dengan beberapa cambukan adalah lebih aku sukai daripada harus berbincang-bincang di saat khatib sedang berkhutbah pada hari Jumat. Dari Atha bin Dinar dari Said bin Jubair rahimahullahu anhum, dia berkata, sesungguhnya rasa takut itu hanyalah kepada Allah, dan rasa takut Anda itu hendaknya dapat menghalangi antara Anda dan perbuatan maksiat, karena itulah takut yang sebenarnya. Dzikir adalah taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dialah orang yang berzikir kepadanya, dan barang siapa yang tidak mentaatinya, maka dia bukanlah orang yang berzikir kepadanya, walaupun dia memperbanyak membaca Al-Quran dan bertasbih. Dari Hilal bin Khobab rahimahullah, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Said bin Jubair, apa tanda-tanda binasanya manusia? Dia berkata, jika ulama mereka telah pergi, atau maksudnya dipanggil menghadap Allah yang Maha Kuasa. Meninggalnya. Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, dia dibunuh pada bulan Sya'ban tahun 95 Hijriah, dan orang yang mengatakan bahwa dia berumur 49 tahun adalah tidak benar, karena Said sendiri pernah berkata kepada putranya, ayahmu tidak akan ada setelah mencapai umur 57 tahun.